dari Jogja. Kemudian kami masuk ke kota Kuala Simpang, Ustaz. Di situ kami nggak bisa nahan air mata. Kehancuran yang sangat dahsyat, Ustaz. Mobil-mobil berserakan, ada truk tangki itu terangkat sampai kemudian ke atas bangunan, satu nopang di atas bangunan, satu nopang di atas truk tangki yang lain. Kemudian kita melihat di sekitar sungai Tamiang itu, desa-desa semuanya musnah, habis, dan pemukiman di dalam kota pun seperti itu ya. Mobil-mobil berserakan. Mas Ale mengatakan kita masih bisa mencium bau mayat. Itu di hari ke-10. Di hari ke-10. Artinya kalau kemudian ada bantahan dari pihak aparat bahwa mereka sudah membersihkan dan membereskan itu hari ke-12 dan ke-13. Kami datang di hari ke-10 itu kita masih mendapati yang seperti itu. Allahu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, di tengah hujan sedang turun di Rimbo Panjang, kita duduk bersama dengan kehangatan teh di tengah malam, di malam yang penuh barakah. Hadir bersama kita guru-guru kita bersama. Ada Ustaz Abdul Samad, ada Ustaz Salim, ada Ustaz Lukman. Kita akan berbincang melihat fenomena alam yang terjadi saat ini dan hikmah di balik fenomena itu. Namun malam ini ada yang istimewa. Kalau Tuhan makan salak, makan jugalah dengan emping. Malam ini Ustaz Salim dengan Ustaz Lukman pakai tanjak, juga pakai kain samping. Masya Allah. Cuma saya khawatir Ustaz, kalau nanti tak boleh lagi ke Riau. Dianggap Ustaz ketika sudah pakai tanjak, pakai kain samping, sudah ada cabang di Riau. Tapi kami jamin Ustaz, bahwa ini sekedar penyambutan di rumah Oma di Riau, bahwa sudah ke tanah Melayu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang mulia. Kainnya cantik berkilau. Kain berkilau dari Tembilaan. Memang ada cabang di Riau, maksudnya cabang kapal besar. Masya Allah. Harus cepat diluruskan. Menjaga tarik nih apa? Menjaga pikiran orang. Kalau sudah ada kapalnya, tinggal aja. Dengar bayar ya. Soalnya habis nonton tuh ya. Nanti terinspirasi dari Faiz gitu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan November hujan turun sangat lebat. Dan kabarnya Desember ini akan lebih lebat, Ustaz. Sehingga orang-orang yang kemarin mengalami banjir boleh jadi akan lebih khawatir lagi dengan hujan di Desember. Maka perjalanan kondisi cuaca yang saat ini mengkhawatirkan kita dan beberapa fenomena alam yang sudah terjadi yang sangat-sangat membuat kondisi di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, di Aceh, membuat masyarakat berat melaluinya. Dan Ustaz Salim sudah datang berkunjung ke Aceh. Kita ingin dapat gambaran ada apa di Aceh, bagaimana sebenarnya yang terjadi di Aceh, dan nanti kita akan melihat apa peran yang bisa kita buat, yang kemudian terakhir kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dengan musibah yang terjadi dengan saudara kita saat ini. Oleh karena itu malam ini kita minta pertama sekali Ustaz Salim bercerita apa yang beliau dapati pengalaman di Aceh selama seminggu, Ustaz. 8 hari. 8 hari di Aceh Dan Sumatera Utara. Ustaz Salim, kami mohon Ustaz bercerita, Ustaz, agar kami dapat cerita, Ustaz. Izin Tuan Guru Lukman dan Ustaz Al-Nauf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala tahun ini menguji bangsa kita dengan ujian yang cukup besar, dan sejak berita tentang terjadinya banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Provinsi Aceh sampai kepada kami di Jogja, kami di Baitul Mal Merapi Merbabu langsung menggelar rapat koordinasi untuk kemudian segera melaksanakan tanggap bencana. Karena pesantren kami, pesantren masyarakat Merapi Merbabu, disusun kurikulumnya berdasarkan Pancajiwa. Nah, Pancajiwa yang keempat berbunyi kerelawanan sebagai jiwa kesetiakawanannya.
Karena itu merupakan jiwa kami di PM3 dan Baitul Mal Merapi Merbabu BM3. Maka kami di setiap panggilan adanya musibah, BM3 dua-duanya PM3 dan BM3 bersama merayakan cinta ya. berasaskan panca jiwa ini kita mempunyai panggilan untuk kemudian segera harus melaksanakan tanggap. Kita melakukan koordinasi dan alhamdulillah saya, Mas Ale dan Ustadz Wahyu Aditya Kusuma Al-Hafidh, kami ditugaskan untuk berangkat pertama menuju ke Sumatera Utara tanggal 1 Desember. 1 Desember. Itu adalah hari kelima dari bencana banjir yang terjadi. Kami tiba, kami langsung berkoordinasi dengan Ustadz Muhammad Alif Khalifah, Ustadz Alif Aslan, ya, Ketua Yayasan Al-Masdi Indonesia, dan kita memang menggandeng beliau sebagai mitra kita karena beliau lebih tahu kondisi baik di Sumatera Utara maupun juga jejaring beliau yang ada di Provinsi Aceh pada saat itu. Sementara di saat yang sama, Direktur Utama Baitul Mal Merapi Merbabu, Mas Sri Edi Kuncoro, bersama tim juga mempersiapkan diri hari berikutnya berangkat menuju Sumatera Barat. Sehingga kami tim full di 3 provinsi, alhamdulillah, disertai kemudian disusul oleh relawan SAR, relawan santri-santri kita, dan para asatid pondok yang kemudian memiliki tugas-tugas berikutnya. Tapi kami memang tim perintis, jadi saya, Mas Ale, Mas Adit, ini hari pertama setelah mendapatkan briefing dari Ustadz Alif, kita mendatangi satu lokasi terlebih dahulu di Kabupaten Langkat, Ustadz, di Tanjung Pura. Ada satu desa namanya Pantai Cermin, sudah terisolasi selama 5 hari, belum ada bantuan satupun masuk. Kami coba bawa bantuan ke sana, beberapa truk, dan kemudian ternyata kami harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Kita menggunakan semacam rakit besar begitu ya, yang kemudian ditarik dengan tambang dan mesin. Kemudian kami berhasil membawa itu ke seberang, lalu harus menyeberangi daerah yang airnya masih setinggi pinggang. Allah. Jadi kita bawa ke situ, mobil ada yang sempat mati mesin gitu ya, karena memang harus menempuh medan yang berat itu. Sampailah ke desa tersebut, dan Masya Allah disambut oleh kepala desa. Beliau menangis mengatakan, ini bantuan pertama dan kami tidak menyangka bantuan pertama datangnya jauh sekali dari Jogja. Ya Allah. Dan ketika bantuan itu datang, masyarakat begitu bersuka cita, mereka sudah bertahan dengan apa yang mereka bisa, makan seadanya, dan mereka tidak bisa kemana-mana karena terkepung banjir, tidak bisa belanja, uang tidak ada harganya di situ, hanya menggunakan bahan-bahan sisa saja untuk bertahan. Ketika kami datang, itulah persediaan terakhir mereka di dapur umumnya desa. Tinggal ada 1 kantong beras saja yang tersisa. Dan Masya Allah, ketika kita bagikan bantuan kita, mereka dengan penuh sukacita, rasa syukur, dengan terharu. Dan alhamdulillah teman-teman PLN juga bekerja keras, dan Masya Allah ya, begitu selesai pembagian bantuan, listrik menyala, Ustaz. Allah. Tapi sinyal belum ada. Sinyal HP belum ada, kita belum bisa berkomunikasi dan sebagainya. Jadi itu hari pertama di Kabupaten Langkat yang relatif tidak jauh dari pusat pemerintahan Sumatera Utara. Itu pun keadaannya seperti itu. Kita terbayang bagaimana keadaan di tempat yang lain. Pada saat itu akses menuju Aceh Tamiang masih terputus. Dari Tanjung Pura ke Aceh Tamiang itu masih terputus, sama sekali tidak bisa diakses. Dan ada berbagai macam informasi simpang siur yang membuat banyak relawan tertahan, tidak berani untuk masuk. Akhirnya kami hari berikutnya memutuskan untuk menuju ke Tapanuli Selatan. Perjalanan yang biasanya ditempuh 12 jam, kami tempuh 17 jam karena harus memutar rute. Jadi kami berangkat jam 7 pagi sampai di Padang Sidempuan itu sudah menjelang tengah malam. Ya Allah. Sudah menjelang tengah malam. 17 jam. Dan kondisi hujan, kita mengkhawatirkan bahwa ini memperburuk, dampak banjir ini akan naik lagi air gitu kan. Kita kemudian masuk ke Batang Toru daerahnya. Di Batang Toru itu ada 1 kampung, Ustaz, 40 rumah, 40 kepala keluarga. Kampung itu lenyap, Ustaz, berubah jadi sungai. Allah Akbar. Alhamdulillah, karena awalnya air naik itu
agak pelan-pelan sebelum datang yang gelondongan-gelondongan kayu bersama air untuk melimbas kampung itu sampai habis, warga berhasil menyelamatkan diri. Tapi mereka jadi tidak punya apa-apa lagi, sama sekali tidak punya apa-apa di Batang Toru itu. Daerah yang semula kampung itu sudah berubah menjadi alur sungai. Alur sungai. Mungkin dulu memang sungainya selebar itu, mungkin dulunya. Jadi sungai itu mengembalikan diri seperti dulunya seperti apa. Tapi yang membuat kami geram ketika di Batang Toru di Tapanuli Selatan itu kita melihat gunung yang sedang ditambang dan aktivitas penambangan itu dalam situasi bencana seperti itu jalan terus tanpa berhenti. Ya Allah. Itu mau marah, mau geram, tapi seperti apa yang kita bisa. Kita menyisir kemudian di beberapa desa yang juga tersapu oleh arus sungai yang membawa kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan itu. Kita ketemu desa yang subhanallah ya, semua hampir kehilangan apa yang ada dimiliki. Mereka bertahan dengan apa yang ada. Kita juga ternyata ke situ adalah bantuan pertama yang ada. Ya Rob. Artinya betapa skala bencana ini luar biasa dahsyat. Ini baru di Sumatera Utara. Hari berikutnya kami kembali dari Batang Toru menuju ke Medan. Itu 15 jam perjalanan. Ya, Ustaz, tadi Batang Toru itu hari keberapa mereka, Ustaz? Sejak mereka pertama bencana? Hari ke-7. Ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7 baru bantuan pertama datang. Kami kembali ke Medan, kita kemudian mengkonfirmasi jalur menuju Aceh Tamiang sudah bisa ditembus. Kami langsung berangkat Ustaz, ke Aceh Tamiang. Di perjalanan kita menyaksikan jalur antara Tanjung Pura sampai ke Aceh Tamiang ini seperti apa dampak banjir. Parahnya kita masih melihat genangan-genangan air yang tinggi, kampung-kampung yang tergenang gitu ya. Kemudian kita masuk ke Aceh Tamiang, Allahu Akbar, kedahsyatan yang terjadi itu tidak terbayangkan. Jadi kami berbelok ke satu kampung atas surveinya timnya Ustadz Alif dari Al-Majdi. Kita mendapati satu desa yang lagi-lagi itu adalah hari ke-10 Ustadz. Allah. Hari ke-10 mereka mendapatkan musibah ini. 10. Kitalah yang pertama datang membawa. Jadi semua itu mereka makan yang seadanya. Bertahan dengan daun-daun, dengan batang pisang, karena mereka lari ke bukit. Ketika di sebuah pesantren Ustaz, itu di desa Sidodadi itu air itu 8 meter Ustaz. Lantai 2 itu tergenang sampai hampir ke plafon. Ya Allah. Lantai 2. Lantai 2. Jadi 8 meter. Lantai 2. Iya. 8 meter dari bawah, kalau dihitung itu 8 meter tergenang. Semua pesantren itu hancur. Semula ustadzah itu bertahan di atap sampai kemudian berhasil dievakuasi. Di situ kita ketemu orang-orang yang 10 hari memakai pakaian yang melekat di badannya tanpa ganti, tanpa ada air bersih, tanpa ada apapun. Mereka minum air banjir. Mereka ada yang punya sisa teh, air banjir ini dikasih teh supaya nggak bau untuk bisa diminum. Ya Allah. Kemudian makan daun-daunan tadi, batang pisang dan segala yang bisa kemudian dimakan. Dan mereka menangis ketika kami datang. Ya Rob. Pak Ustadz, kami nggak ngira lagi-lagi bantuan yang datang pertama datang sejauh dari Jogja. Kemudian kami masuk ke kota Kuala Simpang Ustadz. Di situ kami nggak bisa nahan air mata. Kehancuran yang sangat dahsyat Ustadz. Mobil-mobil berserakan, ada truk tangki itu terangkat sampai kemudian ke atas bangunan, satu nopang di atas bangunan, satu nopang di atas truk tangki yang lain. Kemudian kita melihat di sekitar sungai Tamiang itu desa-desa semuanya musnah, habis, dan pemukiman di dalam kota pun seperti itu ya. Mobil-mobil berserakan. Mas Ale mengatakan kita masih bisa mencium bau mayat. Itu di hari ke-10. Di hari ke-10. Artinya kalau kemudian ada bantahan dari pihak aparat bahwa mereka sudah membersihkan dan membereskan itu hari ke-12 dan ke-13. Kami datang di hari ke-10 itu kita masih mendapati yang seperti itu. Dan kemudian kita sampai di pesantren Darul Mukhlisin itu ya, yang kemudian kita melihat lautan kayu 5 hektar. Ya. Lautan kayu itu 5 hektar dan masjid pesantren itu menyelamatkan kampung di belakangnya. Ya Allah. Karena konstruksi masjid ini sangat kuat, pagernya kokoh,
Sehingga kayu-kayu ini Bertahan. tertahan di situ. Kalau tidak, dia akan menghancurkan kampung di belakang. Jadi begitu air menyusut, kayu itu menumpuk. Kayu itu menumpuk di situ. 5 hektar. 5 hektar isinya kayu semua. Semula kami yang orang awam mengira, wah kayu ini akan bermanfaat. Tidak, Set. Kayu ini bukan kayu bagus. Kayu ini kayu sisa-sisa yang tidak diambil oleh para pembalak, para pembebat hutan. Jadi di atas itu, hutan yang begitu berharga itu, kayu-kayu bagus sudah diambil semua. Ini adalah kayu-kayu sisa. Kayu sampah berarti. Kayu sampah, kayu yang empuk, kayu yang tidak bisa dipakai. Kecuali untuk kayu bakar mungkin. Jadi Atau mungkin kayu ini tertimbun tanah selama ini, begitu datang banjir dia hanyut gitu. ada yang masih hanyut beserta akarnya, ada pula yang potongan-potongan, Ustaz. Mungkin dia dipotong untuk membuka jalan dan lain sebagainya. Tetapi Ini intinya bukan kayu utama ya. ini bukan kayu yang bisa kita manfaatkan. Jadi artinya kalau kayu sisanya saja sebanyak itu, Ya Rob, seperti berapa apa banyak kayu yang mereka ambil? pembalakan-pembalakan yang ada di atas. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Kerusakan yang luar biasa di atas. Profesor Emma Yuli Hastin itu dari BMKG mengatakan faktor cuaca ekstrim se-ekstrim apapun terhadap bencana di kasus Aceh dan Sumatera Utara, di Sibolga terutama yang kampung-kampung juga hilang. Kemudian Galodoh yang di Sumatera Barat yang juga menghancurkan, itu 20% maksimal. 20%. Faktor kerusakan Cuaca hutan, deforestasi itu yang paling dominan menyebabkan kehancuran. Baik itu oleh tambang maupun oleh alih fungsi menjadi perkebunan. Itu yang sangat jelas terjadi di sana. Itu kami di Aceh Tamiang, Ustadz, membuka 4 posko kita di sana untuk kemudian melayani dapur umum. Dan salah satu video saya yang viral sampai berjuta-juta di-share, ditonton di IG saya maupun juga di Facebook saya adalah ketika kami mendirikan posko pertama di Desa Payabedi di Aceh Tamiang itu. Kami juga ternyata yang pertama datang, Ya Rob. dan ibu itu menyuguhi kami dengan teh kopi yang kami bawa, beliau bikinkan. Beliau menangis mengatakan, kami seharusnya bisa memuliakan tamu, apalagi Bapak datang dari jauh-jauh. Ya Rob. Tapi kami cuma punya ini, nggak ada apa-apa, seadanya ya Pak, ala kadarnya. Dan mereka sebegitunya, ya, rasa terima kasihnya, rasa bersyukurnya. Beliau ketika kita datang, beliau sambut dengan ceria, dengan senyum. Tapi begitu beliau ingat tentang rumahnya yang hilang, mengalir air mata, nggak bisa dibendung. Dan Masya Allah, beliau, ibu yang nangis ini, segera kemudian mengumpulkan ibu-ibu, membentuk tim untuk menata laksana dapur umum kami. Ya Rob. Jadi ini bukan lagi warga bantu warga, bahkan korban bantu korban. Di satu posko itu kita mengelola dapur umum untuk 1000 porsi makanan siap saji Ya. setiap waktu makan. Sehingga ibu-ibu ini yang masak. Dan jauh lebih dahsyat daripada dapur MBG ternyata gitu ya. Gizi tercukupi, mereka upayakan tetap ada sayuran, mereka upayakan Ketulus. ya dengan ketulusan luar biasa. Setiap yang datang kami sudah perintahkan nggak boleh ditolak. Kalau mereka datang meminta makanan, pasti perlu. Nggak perlu diminta KTP, cuma kita data saja kebutuhannya berapa orang atas nama siapa. Terus gimana KTP? Orang rumahnya hilang, KTP-nya di mana? Nggak mungkin kita, dan seterusnya. Ya. Jadi ini prinsip pertama dalam penanganan bencana di kondisi darurat. Kita nggak bisa berumit-rumit dengan aturan. Ya, Yes. nggak bisa kita kemudian sesuai prosedur di kala normal. Itu nggak mungkin. Sehingga kita kemudian mengambil langkah-langkah yang memang harus Dapur umum makan. dapur umum makan. Kemudian kita supply terus. Kita kemudian mengantar bantuan-bantuan ini dengan motor trail. Mas Ale dan Ustadz Alif langsung belanja 5 motor trail dari Medan, kita kirim ya dari Stabat Ntar mereka tinggal di masjid. di masjid, Ustadz. Diantar ke masjid-masjid. Kemudian Rumah hancur. ke posko-poskonya kita sudah atur antar desa untuk bisa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat yang terpercaya, dan kemudian kita bisa distribusikan terus. Relawan kita ini luar biasa. Kita mencoba untuk menembus ke Bener Meriah dan Takengon serta Gayo Lues, Aceh Tengah serta Gayo Lues itu.
kita ternyata punya kontak di Langsa dan Aceh Utara namanya Kak Mala. Kak Mala ini Ustaz, punya tim beranggota sekitar 20 sampai 30 teman-temannya, ada ikhwan, ada akhwat, ada laki-laki perempuan. Mereka nenteng bantuan jalan 30 km Ustaz, menembus jalan-jalan yang kemudian belum bisa diakses itu. Jalan Ustaz. Nyebrangin sungai itu pakai ban Ustaz. Ya Allah. Karena perahu pun hanyut Ustaz. Jadi nyebrangin sungai pakai tambang dan pakai ban. Mereka lakukan supaya bisa ngantar beras 10 kilo, 20 kilo ke satu kampung supaya hari itu jangan sampai lapar. Supaya hari itu jangan sampai ada yang kelaparan. Itu yang mereka lakukan. Nah, Kak Mala ini bahkan begitu kontak dengan kami langsung kami belanjakan. Ya kita minta langsung supply untuk beliau, belanja 200 juta langsung satu hari untuk kemudian didistribusikan. Dan Masya Allah malam beliau sudah lapor 200 juta sudah kita distribusikan semua. Cepat sekali geraknya sehingga kami tambah terus sehingga proses distribusi di Aceh ini menakjubkan. Saya mengatakan wajar kalau dulu Belanda itu 40 tahun untuk bisa menyelesaikan perang Aceh dan pahlawan-pahlawan mujahidahnya itu perempuan. Kita lihat sosok relawan seperti Kak Mala ini yang luar biasa gitu. Luar biasa, fighter betulan. Kemudian relawan kami yang datang kemudian ada Mas Afan, ada Ustadz ini dipandu oleh koordinator tim kami namanya Mas Suwardi, orang Riau Ustadz. Masya Allah beliau sangat berpengalaman di lapangan berusaha untuk menembus semua itu. Mas Suwardi itu kita bilang, Mas Suwardi berangkat ke Banda Aceh untuk nyambut pesawat yang akan datang. Beliau langsung terbang ke dari Aceh Tamiang langsung lari ke Kuala Namu, naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Aceh. Bayang nggak, dari Jakarta langsung ke Banda Aceh, kemudian dari Banda Aceh di situ dia sudah siap menunggu. Ketika kirim pesawat datang, dia sudah siap dengan timnya, 5 truk ya, 1 mobil L300, dia langsung bergerak dan tadi pagi dia sudah sampai ke PD arah ke Bener Meriah. Siang tadi dia melaporkan dia sudah sampai Bener Meriah masuk, tapi dia sampai ke sebuah sungai yang info awal sudah berhasil ditangani oleh TNI untuk bisa dilewati kendaraan. Ternyata begitu sampai di sana belum, sehingga stuck. Akhirnya dia nyebrang dengan perahu, nyebrang dengan ban untuk kemudian berkoordinasi dengan warga yang ada di sana. Dia panggil. Jadi seperti Kak Mala itu juga modelnya gitu. Dia nembus dulu jalan. Dia datang sampai ke situ, menyampaikan kepada warga, Pak saya ada bantuan, tapi saya nggak bisa bawa sendiri. Bapak-bapak saya minta 15 orang, ayo ikut saya bawa barang. Allah. Jadi seperti itu. Perjuangan relawan-relawan kita di lapangan tuh luar biasa sedahsyat itu. Dan kemudian di hari sebelum kami pulang, saya dengan Mas Ale, dengan Ustadz Alif dapat info ada satu desa namanya Pulau Bubun. Itu di Tanjung Pura bahkan 10 hari mereka terkepung banjir, mereka desa nelayan, nggak bisa melaut karena nggak ada BBM, ikan hasil tangkapan kemarin nggak bisa dijual, mereka bertahan dengan ikan itu dan apa-apa yang ada, sampai kemudian pengurus masjidnya, kami dapat cerita sesudah sampai di sana, mengeluarkan 42 juta uang dari anggaran untuk bikin plafon masjid, terpaksa untuk kemudian bertahan hidup 400 kakak Ustaz, 400 kakak, dan mereka nggak bisa apa-apa, air pasang naik gitu ya, untuk sampai mereka itu ngumpulin BBM untuk bisa jalanin satu perahu supaya bisa nembus sampai ke tempat kami di pulau. Di pulau Ustaz. Nah kami berangkat dengan perahu yang berkapasitas 4 ton ini, bawa beras, bawa berbagai macam bahan makanan, bawa ada BBM juga kita sediakan. Kita berangkat dengan perahu ini, mereka bilang 1,5 sampai 2 jam Ustaz. Begitu kita berangkat ternyata purnama Ustaz. Pasang naik Ustaz. Oh Allah. Nah Mas Ali ini kan ngerti soal laut, ngerti soal kapal, ngerti soal pelayaran. Dia panik. Doanya aja 15 menit. Saya karena nggak ngerti, saya orang daratan gitu. Santai aja. Kalau nggak ngerti ya ketawa-ketawa aja. Ternyata itu genting sebenarnya. Kita menyusuri perairan hutan bakau itu sekitar 3 jam lebih. Dan
Ini luar biasanya, mereka sangat mengenal medan itu, mereka tahu bagian mana yang dangkal, bagian mana yang dalam, mereka tahu sudut untuk berbelok supaya tidak terbalik perahunya gitu ya. Itu mereka atur dengan begitu. Pada satu titik tertentu itu perahu terpaksa dimatikan mesinnya, ditabrakkan dulu ke tepi supaya kemudian nanti dia tergeser oleh arus menghadap ke arah yang dikendaki, baru mesin nyalakan lagi. Oh, Allah. Berulang kali seperti itu. Kita sampai ke desa itu, Masya Allah, warga dengan sukacita menyambut. Mereka mengatakan, hari ini ubi terakhir kami. Masih ada. Rumah masih ada terkepung. Jadi yang banjir desa sekelilingnya. Dan dari desa sekelilingnya itu mengungsi ke tempat mereka pula. Jadi mereka itu persediaan ubi terakhir Ustaz, untuk malam itu. Ubi terakhir. Kita datang bawa beras, mereka sujud syukur mengatakan, Alhamdulillah besok makan nasi. Ya Allah. Alhamdulillah besok bisa makan nasi. Lagi-lagi ini bantuan pertama. Lagi-lagi bantuan pertama yang bisa masuk ke situ Ustaz. Jadi kami menyatakan semua berperan, semua bekerja. Tetapi karena tidak ada arahan yang jelas, Ada koordinasi. tidak ada koordinasi yang bagus, maka yang di lapangan pun jadi tidak optimal. Aparat juga tidak optimal gitu ya. Kami tidak mengatakan mereka nggak melakukan apa-apa, mereka melakukan banyak hal, termasuk ada satu tentara Babinsa yang berhasil menyelamatkan warga yang banyak begitu dan sebagainya. Tapi ini karena tidak ada hal yang komandonya jelas begitu, sehingga peran-peran ini menjadi tidak optimal, sehingga kami para relawan gitu ya, itu pun harus mandiri berkoordinasi dengan siapapun yang bisa kami kontak. Jadi relawan ini datang urus sendiri. Kita buta Ustaz, padahal saya orang Jogja, nggak tahu alam Sumatera, nggak tahu seperti apa medannya. Tapi saya jadi belajar, saya harus kemudian menyesuaikan dengan ritmenya teman-teman di lapangan, seperti apa, kemudian medannya yang harus ditempuh seperti apa. Ke Gitu. depan berarti menyiapkan rumah gitu ya, rehat rumah. Recovery-nya akan sangat panjang Ustaz. Kita Tsunami ini. mungkin bahkan kalau korban jiwa lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibanding tsunami, tetapi secara kerusakan infrastruktur mungkin lebih parah. Damage. Sampai hari ini yang terdata saja ada 513 jembatan putus di 3 kabupaten. Itu baru di kabupaten. Di Gayo Luas, Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah. Kita belum menghitung yang di Aceh Tamiang, kemudian Sibolga dan lain sebagainya. Di Sumatera Barat lebih-lebih gitu ya. Itu yang kita khawatir. Itu kita belum menghitung sekolah. Kita belum menghitung rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, gedung-gedung pemerintahan. Rumah warga yang hilang dan rusak itu terhitung sampai data 3 hari yang lalu saja sudah 110.000. Allah. 110.000 rumah. Itu kalau kita hitung penghuni rumah itu 4 atau 5 orang, berarti sudah yang terdampak kan lebih dari 500.000 orang yang kehilangan semua itu. Ini dahsyat sekali. Ini dahsyat sekali. Ini karena kan kemarin tuh cuaca panas, hampir tidak pernah sebelumnya kita sangat kepanasan. Lalu memang cuaca ini ekstrim atau karena pohon ini sudah tidak ada sehingga tidak bisa mengikat tanah ini, air ini tidak terkendali. Ya, qadarullah, memang ada peningkatan curah hujan di atas batas normal dalam bulan-bulan ini, Ustaz. Ditambah, nah jadi kata Profesor Email Yasin tadi, yaitu 20% aja Maksimal 20%. yang pertambahan cuaca. cuaca ekstrim itu. Kalau saja hutannya masih seperti sedia kala, sangat-sangat memperkecil dampak yang terjadi. Jadi BMKG itu sudah memperingatkan tentang cuaca ekstrim ini sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya sudah diprediksi. Hanya kita tidak melakukan mitigasi yang cukup. Kita tidak kemudian menyediakan seperti apa peta hutannya, mana daerah yang akan kemudian kalau ada aliran air akan terdampak pertama-tama. Kita tidak melakukan itu semua. Itu kita denial terhadap sainsnya di situ. Kalau saja itu disikapi dengan wah ada data nanti akan ada cuaca ekstrim. Bagaimana kondisi hutan kita yang seharusnya nanti akan menjadi benteng bagi kita terhadap cuaca ekstrim ini? Kan kalau katakanlah saya jadi pengambil kebijakan, begitu ada data akan ada cuaca ekstrim, saya harus periksa kayak apa nih sebaran peta hutan saya. Kalau terjadi kerusakan besar, maka kan nggak mungkin memperbaiki dalam waktu singkat. Minimal ada pemetaan, ini daerah yang akan teraliri air yang dahsyat.
Nah kan harus ada mitigasi, bagaimana diselamatkan, bagaimana warganya diungsikan, bagaimana kemudian langkah-langkahnya, kemana titik kumpulnya, kemana arah penyelamatannya, dan sebagainya. Nah itu sainsnya ada, tapi datanya tidak dipakai. Saya ada data nggak dipakai. Itu sih. Masya Allah. Yang Itu saya ada yang waktu dulu konflik Satgas Kehutanan datang ke sini, Betul. kan terjadi konflik antara bahwa orang ini ditangkap karena dia dianggap merambah hutan. Padahal sebetulnya dari nenek moyangnya memang hutan itu dia tinggal di hutan gitu. Iya. Makanya saya pernah sampaikan kalau ini tidak ditegaskan mana sebetulnya batas, ini bapak-bapak kepolisian yang di ujung tombak ini akan terus berkonflik dengan masyarakat. Maka mestinya semua tokoh-tokoh adat, lembaga adat Melayu, tokoh adat, tokoh agama duduk bersama untuk mengatakan bahwa inilah batas hutan yang tidak boleh digarap. Dan ini adalah tanah orang kampung. Dan ini tanah perusahaan. Sehingga tidak terjadi orang kampung yang memang itu tanah nenek moyang dia mau cocok tanam, dia ditangkap karena dianggap menggarap. Padahal dia bukan perusahaan, dia bukan korporat. Nah, saya waktu membahas itu, saya dengar bahwa tidak bisa hukum di Jawa dibawa ke Sumatera. Karena di Jawa itu, mereka menjaga hutan seperti menjaga anak gadis. Betul. Gimana orang Jawa menjaga hutan? Kita dulu suudzon kepada orang Jawa yang banyak kliniknya, banyak mitosnya, banyak pantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pohon ini ada penunggunya, ini macam-macam. Ternyata itu bagian dari cara mereka untuk menjaga hutan. Jadi kita ditakut-takuti penghuni hutan ini, ada simbah ini, ada harimau ini, ada ini, ada ini. Itu bagian dari cara untuk menjaga kelestarian hutan itu. Nah, Ustaz, saya kira sebesar apapun perambahan hutan yang dilakukan masyarakat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan alih fungsi hutan yang kemudian izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada apa-apanya. Jadi kerusakan paling besar ini rahasia umum ada di dua titik. Satu pertambangan, dua perkebunan. Karena dua inilah yang paling mengambil alih fungsi hutan. Kalau perambah, paling berapa sih yang mereka ambil? Berapa hektar lah dia sanggup? Iya, siapa? Paling kuat satu orang itu membabat paling 2 hektar, 10 hektar lah. Udah kuat kali lah. Itu pun kan jumlah mereka semakin sedikit. Iya. Orang-orang yang hidup dengan cara sendiri ini semakin sedikit. Justru yang perusahaan-perusahaan ini luar bisa ribu-ribu, puluhan ribu. beribu-ribu, puluh ribu, bahkan ratus ribu atau jutaan hektar Dan semua perizinan ini di pusat Jakarta. di pusat. Kepala daerah itu makanya kemarin banyak sekali komplainnya soal itu karena perizinan itu di Kementerian Kehutanan langsung di pusat. Jadi saya ketemu dengan beberapa kepala daerah keliling. Ya kami ini kalau ada orang perusahaan, ya dia tidak melihat kami karena dia datang kemarin ini sudah dapat izin. pusat. Terus saya tanya, apalah enaknya jadi kepala daerah Pak? Ya enaknya paling enggak kalau pas ada kondangan enggak ngantri. VIP aja. Itu aja. VIP. Sama masuk pesawat mungkin. Check in banyak. Itu aja. Jadi Ustaz, cerita Ustaz Salim ini Ustaz, kita tak lihat langsung. Sehingga emosional kita tak terbawa langsung bagaimana Ustaz Salim merasakan langsung Ustaz. Andaikan kita di sana, mungkin kita air mata tak bisa lagi berhenti Ustaz. Ustaz Salim ini cerita di sini, air mata beliau keluar Ustaz. Sebetulnya ini cara Ustadz Salim mau dalam tanda kutip menampar kita. Ini kan dekat dari kita. Kan Riau, Tetangga kita dari Riau, Jogja Sumatera Utara, beliau datang dari Jogja. Dan berapa titik Ustaz, bantuan datang dari Jogja? Ada yang sudah 5 hari, 7 hari, dan ada yang 10 hari. Bantuan pertama datang dari Jogja. Itulah kita orang Sumatera. Tapi bagi saya Zat, ini bukan soal jauh atau dekat. Ini kewajiban kita bersama, siapa yang memiliki rasa dan sumber daya untuk bisa sampai, dia punya kewajiban yang lebih besar. Artinya mungkin saya ini kalau cancel jadwal, protesnya tidak terlalu parah. Beda dengan Tuan Guru, beda dengan Ustadz Lukman yang jadwal-jadwalnya dengan Paskas sudah sedemikian rigid, detail. Kalau saya ini masih agak longgar. Dan saya memang punya prinsip penting untuk mengecewakan orang gitu. Penting untuk percaya. Saya mengcancel beberapa jadwal untuk
saya harus bawa tim ke sana. Saya harus lihat sendiri. Karena ini juga selama ini kan, mohon maaf Ustaz, kadang-kadang kayaknya hubungan orang Jawa sama orang Sumatera ini kayak ada rindu dendam gitu, love hate relationship gitu kan, sampai ada hashtag Jawa Hama begitu kan. Wah, itu saya merasa berkewajiban untuk menunjukkan Jawa juga punya kepedulian. Tapi kalau orang nonton obrolan kita ini dia bingung nih, mana yang Jawa, mana yang Sumatera. Yang pakai batik kuning Bukan Salim kita atas Jepang, ya kan? Ini Melayu. Jawa ini. Branded. Yang paling penting Jawa memang dari pusat sampai bawah. Harus Jawa. Harus Jawa ini. Itu makanya. Andai Ustadz Salim jadi kepala negara, apa yang Ustadz Salim lakukan? Wah, ngeri kali ini pertanyaannya. Soalnya dia udah Karena jalan. kalau dilihat ini udah mewakili semua pulau. Masya Allah. Set, mungkin perdebatannya tentang status bencana nasional atau tidak, bagi saya, katakanlah itu nggak penting. Tapi saya mengambil pelajaran bahwa penting untuk ada arahan yang jelas dari pemerintah tentang apa yang dilakukan untuk melakukan tanggap bencana. Misalkan saya, jadi kalau presiden banyak yang mau, saya nggak mau. Misalkan saya Perdana Menteri, kan nggak ada di Indonesia gitu ya. Misalkan saya seorang Perdana Menteri, ya, maka saya akan memberikan paling tidak 5 perintah awal. 5 perintah awal. 1, pulihkan telekomunikasi. Karena ini yang paling penting. Kemarin katanya semua sudah aman, terkendali, nggak ada laporan yang menyatakan ada masalah. Karena memang nggak bisa lapor, lapornya pakai apa? Nggak ada yang bayar pulsa. Nggak ada. Jadi Pulsanya nggak ada yang bayar. iya, itu masalahnya. Jadi nggak ada laporan karena nggak bisa lapor. Nah, ini harus dipulihkan di hari-hari pertama. Telekomunikasi. Kalau saya harus perintahkan telekomunikasi harus pulih di hari pertama. Karena ini sangat menunjang segala hal sesudahnya. Mungkin kalau saya jadi Perdana Menteri tadi, saya perintahkan ya, PT Telkom, Telkomsel, Indosat, semua operator, engineer-nya terbangkan pakai pesawat Hercules, pulihkan hari itu juga. Kalau perlu sewa satelit untuk menghidupkan telekomunikasi itu, lakukan. Gitu ya. Itu yang pertama, telekomunikasi. Yang kedua adalah pemulihan jalur transportasi utama. Nah, maka kalau itu diperintahkan, seharusnya misalnya kalau saya jadi Perdana Menteri itu tadi, maka nanti detasemen Zeni-nya TNI yang bagian sering bikin jalur-jalur darurat untuk jembatan darurat macam-macam itu harus turun semuanya. Ditambah dengan alat-alat berat dari PU, bahkan kita bisa menginstruksikan perusahaan-perusahaan swasta. Termasuk lebih-lebih yang harus bertanggung jawab kan, ada perusahaan tambang, ada perusahaan perkebunan, itu pasti punya alat berat. Pasti punya alat berat. Turunkan segera sekarang, atau kalau tidak besok pagi saya cabut izinmu. Itu selesai. Yang ketiga adalah evakuasi korban. Begitu kita harus segera memetakan mana korban meninggal, mana korban yang penyintas, selamat tapi terluka dan lain sebagainya. Ini harus prioritas penyelamatan, mendapatkan perawatan medis. Kalau bisa terbangkan pesawat, isi tim medis, isi kemudian berbagai peralatan medis, isi kemudian obat-obatan, itu juga harus hari-hari pertama, gitu ya. Yang keempat, jadi ini Basarnas juga harus gerak karena ini ada evakuasi mayat dan sebagainya, ya. Termasuk mayat-mayat binatang karena nanti kalau dibiarkan akan menjadi sumber penyakit baru, gitu ya. Yang keempat itu adalah seharusnya bantuan logistik segera dikerahkan. Maka kalau saya Perdana Menteri, bulog dari sekitar provinsi semuanya harus gerak ke sana. Armadanya, gudang-gudangnya buka, ya. Udah nggak hitung-hitung dulu, pokoknya harus berangkat dulu semua logistik untuk bertahan pasca bencana itu. Termasuk untuk tenda-tendanya dan sebagainya untuk para pengungsi. Yang kelima adalah memulihkan aparatur pemerintahan semaksimal mungkin. Rumah sakit. Maka kalau ada sampai bupati justru nyerah, pergi, dan sebagainya itu sudah desersi. Karena ini kondisi darurat. Di militer itu namanya desersi. Bener. Dalam soal ini presiden benar. Ya. Nah, ini harus dipulihkan karena tulang punggung dari penanganan bencana itu ya aparatur, baik sipil maupun militer yang ada di situ. Jadi paling tidak 5 perintah strategis itu harus ada di hari pertama. Ada yang pernah ngomong, katanya kenapa Perdana Menteri itu tidak melakukan 5 langkah itu? Perdana Menteri mana? Perdana Menteri Negeri
Konoha yang saya sebut. Iya. Karena memang dikondisikan Perdana Menteri itu tinggal di ruangan yang jendelanya rabun. iPad-nya di setting for kids ya. Iya, rabun. Jadi tinggal di jendela yang rabun sehingga nggak kelihatan apakah di luar itu hujan atau panas. Dikondisikan. Nah, jadi sehingga Ustadz Salim bisa memutuskan 5 itu kan karena melihat langsung. Iya, betul. Dan yang mirisnya ada satu lembaga, satu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, Iya kan? Mestinya mereka kan punya intel yang melaporkan kan? pasti. Ini sudahlah dia tidak menerima laporan atau dia punya anak buah tidak melapor, malah rakyat masyarakat yang sukarela melapor, lalu dia mengeluarkan statement itu bencana hanya heboh di medsos saja. Ya Rob. Utamanya di sosmed. Itu kan dia salahnya pertama makan duit negara, tidak mempekerjakan intel dia ke bawah. Tugasnya tidak dilakukan. Diberikan laporan dan setelah itu dengan cengengesannya tinggal minta maaf aja gitu. Itu menurut saya sudah pelanggaran yang sangat berat dari tugasnya ya. Karena memang Jadi kalau sebagai Perdana Menteri apa hukuman yang layak? waduh, banyak kali pertanyaan ini. Jadi kemail. Iya, jadi kalau jadi Perdana Menteri kita adakan dulu jabatannya ya Perdana Menteri. Kok saya sekarang nih rasa-rasa apa? Debat calon Perdana Menteri. Emang layak dasar guru. Karena mengakses lokasi pertama, membaca dengan pandangan yang benar gitu kan. Apapun yang terjadi di awan, yang paling merasakan ujung tombaknya adalah masyarakat. Betul. Masyarakat saudara-saudara kita, anak bangsa kita. Dan medsos ini positifnya orang menjadi cepat tahu bahwa Ustadz Salim, tapi juga yang nakal, yang main-main juga. Ke depan apa yang Ustadz Salim lihat? Yang penting, oke lah yang lalu udah lewat. Ya. Yang ke depan nih apa? Yang bagi kawan-kawan yang ingin terjun, apa? Saya kan tanggal 25, 26, 27 nih ke kawan-kawan di Banda Aceh, memang jadwal 25, 26. Yang pertama, kami di antara para NGO kemanusiaan, kita terus berkoordinasi, kita berkolaborasi sedapat mungkin untuk bisa kemudian melakukan pertolongan-pertolongan darurat. Namanya NGO tentu tidak seperti pemerintah resourcesnya. Namanya lembaga-lembaga kecil tentu tidak seperti instansi pemerintahan di dalam setiap hal yang bisa dilakukan. Tetapi paling tidak kami punya target di 2 bulan pertama ini masyarakat penyintas korban bisa bertahan, tetap bisa sehat mental, spiritual, moralnya. Itu yang sangat penting. Menunggu tentu kita masih tetap punya harapan pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan recovery. Sementara ini kita harus warga bantu warga, warga jaga warga, korban bantu korban, kita bareng-bareng. Termasuk kami mulai memetakan, menerjunkan relawan-relawan santri dan asatid untuk kemudian menghidupkan TPA TPQ, sekolah darurat gitu ya. Kemudian trauma healing, kemudian ke masyarakat kita bikin masjid-masjid darurat nanti supaya ibadah mulai berjalan gitu ya. Bisa ada sholat, ada tausiah, ada semua ini untuk mempertahankan istilah sekarang anak-anak Gen Z mempertahankan kewarasan. Menjaga Supaya dengan itu kita punya modal untuk bangkit. Karena ini saat-saat kritis ini. Bulan pertama, bulan kedua, nanti bulan ketiga lebih-lebih. Mungkin relawan juga banyak yang kelelahan, udah mulai mundur, berkurang. Nah itu saat-saat yang sangat kritis. masuk orang lain. Kurang dari negara belum turun. Ya, Karena kita juga sedang kesulitan. betul. Ini cuaca juga tidak berhenti. Itu yang berat. Insya Allah. Yang cerita itu Ustaz bilang di sosmed itu kan rumah kami boleh hanyut, harta kami boleh hilang, tapi iman kami Tidak akan hanya. tidak akan hanyut. Itu Masya Allah tuh. Tuh seorang ustaz kehilangan rumahnya, kehilangan semuanya, segalanya, dan beliau bisa bersikap seperti itu. Kami yakin banyak orang yang punya iman seteguh itu. Tetapi bagaimanapun kita sebagai saudara punya kewajiban untuk menguatkan mereka. Nggak mungkin kita biarkan mereka sendirian menghadapi musibah ini. Kita perlu terus nafas panjang,
Jadi saya mengatakan ke teman-teman, bukan cuma upaya kita di lapangan Lapas Panjang, kita pun melakukan edukasi kepada para muhsinin, kepada para donatur untuk terus kita bisa bareng-bareng berjalan dan saling tolong menolong. Jadi masya Allah ya, kita itu melihat rasa kepedulian masyarakat Indonesia ini sebenarnya besar, Ustaz. Ya. Orang Indonesia ini muhsinin-muhsinnya luar biasa. Efek dari penetapan bencana nasional itu apa betul kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, asing tidak bisa ngasih bantuan gitu? Beberapa aturan begitu, Ustaz. Seperti ini kan beritanya, persaudaraan masyarakat Aceh di Malaysia sudah mengumpulkan beberapa kapal. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Harus clearance izin bahwa ini adalah bencana G7. nasional, sehingga G7 bisa memasukkan. Kalau hanya sekedar ke keluarga masyarakat Aceh mau masukkan karena ikatan emosional nggak bisa. Kalau mungkin yang sifatnya skala kecil dan dibawa manual sendiri mungkin bisa. Tapi kalau sudah melewati proses perbatasan antar negara dalam skala besar pasti akan Misalnya Jepang melibatkan. mau bantu, Ya. seperti dulu kan, Turki Tsunami. mau bantu, Eropa mau bantu, Amerika mau bantu, Malaysia mau bantu. Kenapa Bapak Perdana Menteri tidak membuka itu? Wah, itu Perdana Menteri. Apa efek? Takut intervensi asing, takut terus. Kan kalau yang dikatakan Bapak Ketua Senat, ya, Ketua Senat, itu menyatakan bahwa kita masih punya harga diri sebagai bangsa untuk bisa pulih sendiri. Nah, itu ketua sunat itu. Ya, dalam aspek lain, Ustaz, memang bantuan asing ini berkonsekuensi kita harus accountable dalam segala aspek. Siap di audit dalam segala aspek. Termasuk nanti auditnya bukan cuma soal bagaimana penanganan bencana ini dan bagaimana implementasi dari bantuan-bantuan ini disalurkan. Tapi mungkin akan diaudit juga sampai penyebab-penyebab bencana ini, termasuk pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, kena denda, kena sita dan sebagainya soal bencana ini. Karena ini bukan natural disaster murni, Ya. tetapi ada Membalakan hutan, Nah. lalu ditelusuri siapa yang memberikan ya, izin, siapa punya. perusahaan, itu yang dikhawatirkan. Mungkin di Perdana Menteri Khawatir. yang Ketua Senat tadi. selain saya ya. Iya. Kalau saya kan Perdana Menteri kecil-kecilan. Ini perdana yang untuk sunat itu menteri. Baik, Ustaz Salim, banyak cerita Ustaz Salim tentang bagaimana di lapangan, bagaimana kebijakan seharusnya. Ustaz Lukman, anak-anak muda ini dan masyarakat yang hanya menonton, mesti apa yang kita buat lagi, Ustaz? Kalau cerita Ustaz Salim ini mesti panjang nih, Ustaz. Ya, Ustaz Salim. Saya tuh tadi tuh dengarkan itu, kalau bahasa Tuan Guru tuh Ustaz Alnof, menghidupkan rasa. Jangan sampai kita nih muhtalan fakhuro. Muhtalan fakhuro itu kan alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Udahlah ndak nyumbang, ndak turun ke lapangan, minimal jempol tuh tahanlah sedikit. Kalau kita kemampuan merasakan yang orang lain rasakan. Kalau aku di situ cuman ya gitu. Kan ubi terakhir 10 hari pakai baju. Kita 1 hari ya dari subuh pakai baju yang sama tuh rasanya udah kayak apa gitu. Minumnya air banjir. Minum air banjir pakai teh tadi kan kata Ustaz Salim tuh. Terus bercampur dengan bau. Cobalah rasakan rasakan yang. Tapi memang hari ini kita di kondisi kalau kata guru saya itu ultra jahiliyah sudah. Ya Allah. Menang zolim, kalah hasad. Ngamuk. Kalah hasad dan ngamuk kan, marah. Nir empati udah. Jadi kayak ya, punya mata ndak ngelihat, punya telinga ndak dengar kan bahasa Melayu gitu Ustaz. Mata buta, telinga peka, hati mati. Binatang aja yang cuma pakai kal an'am balhum adol kan gitu. Terus ada angle yang tadi itu menarik ya, maksudnya mereka ini kan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Banyak kisah-kisah itu, Ustaz. Banyak kisah-kisah itu, Ustaz. Ayat itu hidup, Ustaz. Maksudnya itu kan ya kalau orang punya duit bantu itu kan dermawan. Ini mereka sendiri kekurangan. Tadi yang cerita Ustaz, maaf ya Ustaz, kami cuma bisa nyajikan ini. Loh harusnya kan kita yang
Ada beberapa kondisi di mana ketika kita mau menyampaikan bantuan, yang mau dibantu bilang, Ustaz, kampung sebelah Dalam lebih aja, membutuhkan, ke dalam aja." kampung sebelah lebih perlu. Kan yu'thiruna ala anfusihim. Jadi ada kanan mentok Ustaz di ayat Al-Hasyr itu kan, kanan mentok itu kan ithar. Tengah-tengahnya namanya dermawan, di sini bakhil. Ya kan bakhil itu kan duit aku, duit kau ya duit kau gitu. Ya kan Ada yang suh lebih parah lagi. kan di kiri mentok kan syuh. Artinya dia jangankan orang lain, dia sendiri aja enggak mau nikmatin. Makanya mau yuqashuhan nafsi itu. Jadi saya ngeliat ya kalau sebagai warga-warga nih kita ngerasakan dulu. Ustaz, di DM saya penuh dengan kalimat, maaf Ustaz, cuma bisa bantu donasi dikit. Semua minta maaf, padahal mereka membantu Ustaz. Saya katakan kepada mereka, ini nggak sedikit, ini besar. Kalian pahlawan, kalian berani menyisihkan untuk saudara-saudara kalian. Saya bilang. Mungkin yang sedikit, yang kalian bilang sedikit, yang kalian sampai minta maaf karena mengira itu sedikit itu, justru itu yang mengangkat derajat semua yang lain menjadi ikhlas di sisi Allah SWT. Saya lihat kan yang laporannya Ustaz Salim posting tuh, ada yang 3.000 Ustaz ya, ada yang 2.000 Ustaz transfernya. Artinya yu'thiruna ala anfusihim nih, masih banyak orang baik Ustaz. Masih banyak orang baik, masih banyak orang yang peduli, masih banyak orang yang masih punya rasa gitu. Ini yang kita harus tahu kapan, kan kadang-kadang kesal juga Ustaz gitu, udah enggak turun, enggak bantu ya kan, terus mulut kasar gitu, nyinyir dengan gampangnya bilang itu azab dari Allah, muhasabah lah. Mungkin harus kepala dia baru masuk dalam. Saya di sana berulang kali ketika diminta untuk memberikan sambutan penyerahan bantuan itu, amanah itu, saya menyampaikan, Ustaz, saya tidak akan menasihati Bapak Ibu tentang sabar. Bapak Ibu itu jauh lebih sabar daripada kami. Kami hanya meminta Bapak Ibu, mari kita tetap husnudzon sama Allah. Pasti ada hikmah, insya Allah. Itu yang kita minta. Kita nggak akan menasihati mereka sabar. Kurang sabar apa pakai baju yang sama 10 hari? Kurang sabar yang apa minum air? Kehilangan semuanya. Nggak tahu hari depan mau seperti apa. Bertahan Kurang sabar apa? belasan hari. Ubi terakhir, makanan terakhir. Lihat anak hanyut di depan mata lagi Ustaz. Ada cerita anak juga Shihab ini. Anaknya di depan matanya Dia nggak bisa nolong. Rasa bersalahnya. Belum tadi luka batin saat yang trauma. Saya sebagai relawan ya, 8 hari meninggalkan keluarga itu kan rasanya segera pengen pulang, ada urusan di Jogja harus selesaikan. Mengebu-gebu mau pulang. Begitu pulang sampai Jogja, hati itu rasanya kosong, Ustaz. Pengen segera balik lagi ke sana, Ustaz. Gak kuat. Saya di sini tidur nyaman, enak. Apa yang mereka alami di sana? Apa yang mereka rasakan di sana? Enggak, berat sekali, Ustaz. Ustaz, penutup Ustaz. Kira-kira pelajaran-pelajaran dari yang sudah kita lihat dari media, kita dengar dari Ustaz Salim dan berbagai informasi yang sampai ke kita terkait bencana Sumatera, apa yang bisa kita ambil untuk masyarakat ini Ustaz? Hikmah dan pelajaran. Sabar adalah imsakun nafsi, menahan hawa nafsu. Jadi kalau mereka, kita bilang, oh Bapak Ibu sabar, karena mereka menahan hawa nafsunya untuk tidak ngamuk, tidak marah, tidak mencaci maki, menahan. Tapi sebenarnya sabar ke sana, sabar ke kita ini lebih, kita juga sebenarnya yang kita juga sebenarnya dituntut sabar juga. Sabar maksudnya menahan hawa nafsu untuk menahan hawa nafsu ingin jama'a ma law wa'addadah, yang mengumpul harta menghitung. Sebenarnya mereka udah sabar, tapi kita nggak sabar. Kan kita selalu mengatakan, ya sabar. Sabar mereka kan sudah menerima itu semua. Tapi sabar kita, sabar mengumpul penyakit bakhil, pelit, nggak peduli ini. Nah, jadi ke depan bukan berarti udah selesai ini, sebulan 2 bulan, justru bulan-bulan berikutnya kita masih, oke lah kemarin kita alpa, kita nggak bisa ikut Ustaz Salim. Tapi untuk yang kedepannya, untuk merehabkan rumahnya, membangunkan sekolahnya, masjidnya, jalannya, mentalnya. Ya, jadi bagi kampus-kampus, sekolah-sekolah, saya kira nggak masalah kirimkan KKN. Tambahkan sekian bulan, sehingga potong beberapa SKS yang bisa dipotong lapangan. Jadi nggak usah terlalu kaku. Kalau sekolah tinggi agama dakwah Buya Muhammad Nasir bisa, kenapa kita tidak bisa?
Jadi bagi para akademisi, para rektor, apa yang bisa kita buat? Ya kepedulian kita sesuai dengan kemampuan kita. Oke, kami nggak bisa membangunkan rumah, tapi membangunkan mentalnya, mengirimkan calon-calon dokter, pemeriksaan kesehatan gratis, khitan gratis, pemeriksaan psikolog, psikiater, trauma healing yang dari Fakultas Agama, dakwah, penyuluh. Saya kira semua potensi mesti digerakkan. Dan ya kita siap aja tanpa komando dan tanpa komandan. Karena sudah terlatih kan. Sudah terlatih. Apa yang kita bisa, kita udah jalan sendiri. Jadi sebetulnya saya ambil kesimpulan cerita Ustadz Salim. Bahwa biasakanlah diri tanpa komando dan tanpa komandan. Jangan bersandar pada makhluk lah. Jangan bersandar pada makhluk, akan kecewa. Insyaallah. Dan ada saya lihat ini Sat, yang cerita 3.000 tuh, 3.000, 2.000. Mungkin ini perenungan ya, boleh setuju, boleh enggak. Maksudnya Allah tuh kan maha adil Sat ya. Sudahlah ditimpa musibah orang-orang nih yang sudah-sudah itu Sumatera nih. Allah kalau saya lihat itu Sat, berkali-kali dengar cerita tuh, ada yang kemarin kirim 12 rupiah Sat. Allah. Ke Munzalan, Baitul Mal Munzalan. 12 rupiah Sat, transfer 13 rupiah gitu. Jadi duit halal itu yang sampai ke mereka. Allah kalau mencari jalannya. Cari jalan. Dan kita kan kadang sering pikir ya, harusnya kan mereka yang bisa beli motor, beli mobil, beli barang-barang mewah tuh lebih mudah aja transfer miliar, 2 miliar. Enggak sampai, enggak ada. Ini kita ambil ibrah. Menurut saya soal ibrah ya. Ada satu orang saya kenal, dia pengusaha besar. Jadi dia ingin ikut berdonasi. Habis berdonasi itu, story dia selain story ikut berdonasi adalah dia di story-nya memperlihatkan kapal tongkang-tongkangnya mengangkut batu bara yang sangat banyak. Anda tahu Ustaz, yang didonasikan orang ini yang punya tongkang-tongkang batu bara ini jauh lebih kecil dari seorang pedagang kaki lima. Jauh lebih kecil. Ini soal hati betul Ustaz. Soal hati diuji benar sama Allah. Ya. Berarti yang pedagang tadi punya hati. Karena kan duit haram, nggak mungkin jadi amal soleh. Duit haram tuh pasti jadi maksiat lagi kan. Ya, karena kalau duit haram menjadi amal soleh, terus kita dapat apa? Nah Gitu? itu Masya Allah. Luar biasa Ibrahim. Jadi Ustaz Salim tak hanya diuji sesudah dari sana, Kita lebih banyak di sana pun iya diuji. Kita lebih diuji. Makanya kita minimal ya bantu posting karena tadi kata Ustaz Salim kan jalan masih panjang. Nggak ada kata-kata putus asa tadi yang quote yang menurut saya penting itu kan tetap jaga husnul Mungkin yang pertama tadi komunikasi. komunikasi. Mungkin alat komunikasinya sudah, tapi komunikasi ke kawan-kawan di sana, relawan-relawan yang selalu menginfokan kami di sini perlu ini loh. Iya. Iya betul Ustaz. Kami ini perlu sekolah, kami Betul. ini perlu ini karena kita tidak tinggal di sana. Data kita update terus Ustaz, kebutuhan di lapangan seperti apa. Termasuk kemarin idenya Mas Ali, Mas Adit itu bawa deodoran. Bawa deodoran. Awal yang kepikirnya deodoran tuh penting di pengungsian ketika kita berdesak-desak banyak orang kan bau ketek tuh ganggu sekali. Tapi kita begitu sampai di sana kita jangankan itu. Kan mereka nggak ada air buat mandi. Jadi ini nolong banget sekedar deodoran itu nolong banget. Karena mereka jangankan mikir bau ketek, mandi saja berhari-hari nggak dapat. 9 hari. Ya Allah. Ya. Ya Rab, Masya Allah. Semoga Allah itu tadi itu takutnya gini, Sat. Takut dihisap Allah, ditanya sama Allah tuh kita nggak ada terasa gitu. Menghidupkan apa? Rasa. Menghidupkan rasa tuh. Jelas. Menghidupkan rasa nih kan yang mahal. Untuk bedakan kita kan ada orang tanya kenapa nomor 1 tuh kemanusiaan. Ya untuk bedakan aja kita sama binatang kan. Dan orang menganggap dosa itu kan berzina, mencuri, minum khamar, padahal ada dosa lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir.
Jadi ada satu dosanya nggak mau mendengar dan nggak mau mikir. Jadi ketika bencana lewat skip. Padahal itu dosa tidak mau mendengar dan tidak mau. Apakah kamu anut imuman ya yasha'ullahu at'amahu? Ngapain kami ngasih bantuan, ngasih donasi? Allah kan bisa. Allah kan bisa. Jadi tadi bantuan-bantuan yang Ustaz Salim cerita itu kan 2.000, 3.000 justru itu yang sampai minta maaf DM. Yang 2.000, 3.000 ini di total semua berapa yang terkumpul, Ustaz? Data terbaru berapa Mas Ali kita? Berapa donatur dan berapa penghimpunan? Penghimpunan 15,5 M. Itu 2 hari yang lalu ya. Data kemarin. Oh, data kemarin. Terus ada virus sekitar 75.000 orang. Hanya 75.000 orang. Kalau dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Iya. Hanya 75.000 Itu orang yang terpilih. yang mengirim 2.000. 2.000, 3.000, Hanya 75.000 orang. 5.000 orang. Penduduk Sumatera ini 30-an juta. Allah Akbar. Hanya 75.000 orang. Mungkin di lembaga-lembaga lain soal lebih banyak. Husnuzonnya gitu. Husnuzon. Mudah-mudahan semoga Allah catat kita. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Salim yang mewakili kami. Rasanya rasa berdosa, saya pun nengok story itu ya Allah. Kalau Ustaz Salim bisa ngapain kita? Itu Habib Anis. Itu Habib Anis. Jadi Ustaz Salim sudah ke sana, insya Allah kita juga akan ke sana. Dan yang disampaikan Ustaz Salim ini minimal buat kita husnuzon. Husnuzon dengan apa yang Allah buat pada saudara kita di sana. Husnuzon dengan saudara-saudara kita yang lain. Pokoknya husnuzon biar hati kita tak lelah. Salim mau menampar hashtag Jawa Hama. Biar kita tak lelah. Ya Ustaz Salim. Karena lelah pun takkan menyelesaikan. Lelah kulillah. Lelah kulillah. Yang kedua kita mesti paham bahwa yang disampaikan Ustaz Salim itu baru kondisi Bagian kecil. Kecil sekali. Dan itu tanggap darurat baru. Belum lagi nanti sampai ke recovery. Dan tadi jembatan sampai 500 yang rusak, Ustaz. Belum lagi masjid masyarakat, dayah masyarakat, berbagai kebutuhan untuk ibadah, untuk agama, untuk pendidikan, untuk sosial yang sangat banyak rusak. Kawan-kawan yang belum bisa membangunkan jembatan, bangunkan aja dulu jembatan hati. Sehingga sampai juga ke sana, Ustaz. Maka kami menghimbau saudara bahwa bencana yang terjadi di Sumatera saat ini, yang baru sedikit ceritakan Ustaz Salim, itu tidak akan bisa kita rasakan kalau kita tak datang langsung ke sana. Sehingga yang sudah beliau sampaikan sedikit ini semoga menggugah rasa, dan setelah itu menggerakkan kita sehingga akan terus peduli untuk mereka, dan tidak hanya terbatas 1-2 hari tapi akan perlu waktu yang panjang. Kita tak akan tinggalkan mereka. Jangankan kita mesti malu dengan korban bantu korban, Ustaz. Bukan saudara bantu saudara lagi, tapi korban bantu korban. Kita tidak korban, cuma korban perasaan. Apalagi setelah nonton tadi, Ustaz, yang dibuat perasaan kami hancur oleh Ustaz Lukman, seperti roller coaster ketika nonton film tadi. Mereka korban segala-galanya. Mungkin Ustaz Alnok aja. Perbincangannya akan menarik kalau kita punya banyak waktu. Ini dia selalu ingin ngajak aja. Padahal dia aja. Mengajar restu itu relate-nya dengan santri gontor saja. Ya bus restu itu. Jadi karena waktu sudah agak malam dan besok masih ada acara kita, Ustaz. Dan perbincangan kita ini, Ustaz, lebih menarik kalau dia nanggung, Ustaz. Sehingga ada cerita berikut untuk kita duduk bersama lagi, apalagi kalau ada Habib Anis. Sehingga biar kata dulu di ujungnya, biar kamu aja. Karena kami sudah selesai. Almost there. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi. Tetap bersama Ustaz Abdul Somad official, dan ikuti perbincangan kami. Tidak hanya tentang bencana, tapi tentang cinta dan tentang rasa dan tentang segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.